Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nusantara Mengaji yang dirahmati oleh Allah, bila kita perhatikan berbagai macam bentuk interaksi umat Islam Indonesia terhadap Al-Quran, maka ada hal yang menarik, di mana misalnya setiap malam Jumat dilakukan tahlilan dan yang dibaca adalah surat Yasin. Ketika misalnya ada walimatul khitan, kita hendak mengkhitankan anak kita, kita mengundang sanak saudara, tetangga, handai taulan dan teman-teman untuk berkumpul bersama berdoa, maka yang dibaca adalah surat Yasin. Demikian juga ketika misalnya ada di antara kita yang ingin berangkat ke tanah suci, melakukan walimatus safar, maka lagi-lagi yang dibaca adalah surat Yasin. Bahkan ketika akan menikah, kita mengundang segenap orang yang kita kenal untuk hadir mendoakan kedua mempelai, maka lagi-lagi yang dibaca adalah surat Yasin. Ini merupakan satu fenomena yang menarik. Kenapa yang dibaca surat Yasin? Padahal surat Yasin adalah surat yang ke-36 dalam Al-Quran. Dengan kata lain, masih ada 113 surat Al-Quran yang lainnya. Sahabat Nusantara Mengaji yang dirahmati oleh Allah, ada baiknya bila dalam kita berinteraksi dengan Al-Quran, dalam hal ini membacanya, disesuaikan dengan maksudus surah atau maqasidus suwar, maksud atau pesan di balik surat atau ayat tersebut. Misalnya, ketika kita hendak mengkhitankan anak misalnya, kita melakukan walimatul khitan, maka kita cari di mana surat Al-Quran yang kira-kira mendekati dengan ajaran atau syariat khitan tersebut. Karena khitan merupakan syariat Nabi Ibrahim alaihissalam, maka tidak ada salahnya bila kita membaca surat Ibrahim. Kita memohon kepada Allah agar ananda yang dikhitan ini dapat meneladani akhlak yang mulia dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Demikian pula sahabat Nusantara Mengaji yang dirahmati oleh Allah, bila kita misalnya hendak berangkat ke tanah suci, entah itu umrah atau melakukan ibadah haji, maka ada surat dalam Al-Quran yang menunjuk secara langsung makna haji, yaitu surat Al-Hajj, surat ke-22. Maka tidak ada salahnya bila kita dalam walimatus safar membaca surat Al-Hajj. Demikian pula sahabat Nusantara Mengaji yang dirahmati oleh Allah, bila kita hendak melakukan atau mengadakan walimatul arus misalnya, untuk merayakan perkawinan, maka kita dapat membaca surat Ar-Rahman. Loh, kenapa surat Ar-Rahman? Karena Ar-Rahman sendiri surat ke-55 dalam Al-Quran berarti salah satu sifat Allah yang baik, yaitu yang maha pengasih. Dengan harapan kita membaca surat Ar-Rahman ini, kedua mempelai bisa saling mengasihi sampai akhir hayat nanti. Demikian pula sahabat Nusantara Mengaji yang dirahmati oleh Allah, kalau kita memperhatikan redaksi dari surat Ar-Rahman, Ar-Rahman wa 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban,
wan najmu wasyajaru yasjudan, dan seterusnya. Diakhiri dengan saja alif nun. Meskipun tidak semua alif nun ini berarti tatniyah. Tatniyah dalam bahasa Arab adalah bentuk dua, sehingga ini relevan dengan jika kita baca Ar-Rahman dalam konteks perkawinan, bertemunya laki-laki dan perempuan dalam koridor syariat. Tentu kita bisa berdoa atau berharap satu hal yang baik atau bermediasi dengan membaca Al-Quran ini agar semua hajat kita tadi secara spesifik dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sahabat Nusantara mengaji yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.